Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim, para ulama, hadirin hadirat yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Huda Lumajang yang saya hormati. Pada pagi ini mari kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat kita, nikmat iman, nikmat sehat. Walaupun hujan gerimis membawa basah, kita tetap datang ke majelis ilmu ini. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dan dicatat sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ikhwan akhwat fillah yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya tidak bicarakan ekonomi. Berapa kali bicara ekonomi, saya bicara antara ikhtiar dan tawakal. Ini hakikatnya masuk pada masa ekonomi juga, cuman lebih umum saya bicara tentang ikhtiar dan tawakal. Kenapa jadi penting bicara tentang ikhtiar dan tawakal ini? Pada saat ini banyak orang salah dalam memahami tawakal. Ada yang memahami tawakal ini seperti modelnya Jabariyah. Apa Jabariyah itu? Modelnya dia berpikir semua itu adalah yang menentukan Allah dan manusia sama sekali tidak punya peran. Semuanya kata Allah. Dan bisa kita lihat dalam kasus fenomena sekarang ini, masalah virus corona. Banyak orang yang dirinya saya yakin, asyikutu billah, saya percaya dengan Allah, kita tawakal dengan Allah, saya tidak akan kena penyakit corona. Sehingga di apa yang kena pernyataan itu mereka mana ya jalan-jalan aja nggak pakai masker, tenang aja. Itu kan yang memberikan penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah sudah. Jadi dia tidak ada usaha karena dia tawakal. Dalam pemahaman dia itu ada tawakalnya Jabariyah. Namun ada satu sisi mereka itu usahanya, tawakalnya qadariyah. Semuanya diperhitungkan dengan akal. Jadi dia itu sampai melampaui batas, offset. Offsetnya di mana? Dia sampai meyakini kalau pakai masker itu pasti selamat dari penyakit corona itu. Sehingga dia itu meyakini bahwa yang buat selamat itu kalau pakai masker. Jadi juga offset juga jadinya. Jadi satu sisi itu lalu mengandalkan usaha, tapi ada satu sisi yang pasrah. Itu realitas. Juga masalah ekonomi, ada orang itu yang menggunakan tawakalnya Jabariyah. Ya, yang menentukan rezeki itu Allah. Kan Allah Ta'ar-Razzaq, Allah yarzuqu may yasha. Sudah, wiritan aja, pakai wiritan, salat duha, setelah itu tidur, menjelang zuhur bangun wiritan, wah malam dia juga tahajud, puasa Senin Kemis. Dia tidak ada usaha, dia tidak bekerja, tidak apa-apa karena meyakini yang berizki itu adalah Allah. Tapi ada satu sisi dia itu bekerja, sebelum subuh sudah bekerja, bangun sampai dia nggak sempat sholat subuh, apalagi sholat duha. Kadang duhurnya juga kebablasan, asarnya kebablasan, maurib sudah capek tidur, sudah maurib isya sudah habis semua, sampai saat subuhnya habis semua. Ada satu sisi mereka itu mempunyai dalil ya. Apa dalil mereka yang dipakai untuk kelompok yang pertama ini yang menyatakan bahwa apa yang menimpa itu adalah ketentuan Allah. Di surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Qul, katakan Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kita. Huwa maulana, dialah penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
Dari ayat ini dia mengambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini ya sudah ketentuan Allah, dan tidak akan terjadi kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ada musibah yang akan menimpa kecuali ketetapan Allah, dan tidak ada keberuntungan akan terjadi kecuali ketetapan Allah. Maka karena itu tidak perlu usaha. Itu katanya kelompok tadi yang pasrah penuh, yang kelompok pasrah yang pasif. Tetapi yang kelompok menyatakan manusia itu harus usaha, tidak akan mencapai apa yang diinginkan kecuali usaha, dia pakai ayat yang lain. Apa ayat yang digunakan itu adalah firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Allah tidak akan merubah apa yang terjadi kepada kaum itu kecuali kaum itu merubah apa yang pada diri kaum itu. Artinya manusia ini akan selamat kecuali ada usaha, dan dia akan celaka kalau dia lalai. Wah, bingung ini sama-sama ayat ini. Sama-sama ayat. Yang menyatakan tadi pasrah penuh ada dalilnya, yang menyatakan usaha penuh ada dalilnya. Kalau bilang kita kembali pada Al-Quran, ini ayatnya, kullu yusibana. Yang menyatakan tadi itu yang pasrah penuh, yang menyatakan usaha penuh, ini ada dalilnya, ada firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, sekarang bagaimana memahami ayat ini berdasarkan perilaku Nabi Muhammad, sunnah Nabi, sunnah fi'liyah, dan juga amal sahabat. Itu cara memahami teks dulu itu. Bagaimana maksudnya ayat? Lah, ternyata kita ini ketika memahami ayat Al-Quran ini merujuk kepada perilaku Nabi Muhammad, ternyata dipadukan kedua-duanya. Artinya apa? Al-insanu bitahyirullah bitakdir. Manusia ini harus punya usaha, tetapi semuanya berakhir kepada ketentuan Allah. Manusia itu harus ada usaha untuk dirinya itu selamat, tapi tetap akhirnya kembali kepada ketentuan Allah. Nah, contoh begini, contoh konkretnya. Pada tahun 13 Hijriah, pada tahun 13 kenabian, sekali lagi keliru. Pada tahun 13 kenabian, Nabi Muhammad itu dapat perintah untuk hijrah. Setelah orang-orang Quraisy Mekah itu mengadakan konferensi untuk melakukan pembunuhan Nabi Muhammad. Nah, setelah dapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril, apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu datang pada Abu Bakar, lalu datang Abu Bakar itu berdiskusi, musyawarah untuk merencanakan hijrahnya. Apa yang direncanakan oleh Nabi Muhammad? Yang pertama, Nabi Muhammad hijrah pada malam hari. Yang kedua, nanti itu yang menempati tempat tidurnya Nabi Muhammad itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi Muhammad itu menyewa tukang petunjuk jalan yang tahu jalan dari Mekah ke Madinah, itu yang jalan tidak normal, jalan yang lewat pinggir pantai. Mekah itu ke Madinah itu ke arah utara. Ternyata Nabi Muhammad itu dalam caranya transit di gunung, di gua yang namanya Gua Sur. Kemudian setelah itu selama 3 hari. Kemudian setelah itu berjalan lewat pinggir pantai. Coba. Nabi Muhammad itu orang yang paling paham dengan Al-Quran, karena dia yang nerima wahyu. Kalau Nabi itu memahami tadi kullu yusibana illa ma kataballahu lana, dipahami itu tanpa ada usaha, kira-kira Nabi Muhammad ini kan pergi begitu saja kan?
Coba, kalau ini Pak Oyong ini sering umroh. Antara Mekah ke Gunung Sur ini kurang lebih 5 kilo ke arah selatan. Padahal tempat hijrahnya ke arah utara. Kenapa kok masih mutar? Itu kan untuk mengecoh. Supaya orang-orang Quraisy Mekah nggak mengira Nabi itu ada atas gunung. Dan gunungnya tinggi, Pak. Saya ini terus terang, saya ini bukan sombong, berapa kali ke Mekah, tapi sampai detik ini nggak pernah berani naik ke atas, Pak. Nggak tahu kalau Pak Oyong pernah naik, Pak? Pernah? Saya nggak pernah, saya terus terang aja. Tinggi, Pak, curam, bebatuan tajam. Coba, itu artinya apa? Rasulullah itu menggunakan strategi supaya nggak diduga Nabi Muhammad itu bersembunyi di atas. Secara teori Nabi Muhammad kan langsung ke utara. Kok masih minggok sekitar 5 kilo naik ke atas gunung? Ini kan berarti Rasulullah itu menggunakan usaha-usaha. Menggunakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba ini. Tapi ketika Nabi Muhammad ada dalam gua, singkat cerita, saya ini nanti waktunya habis yang ingin disampaikan. Ketika di atas dia masuk ke dalam gua, singkat cerita. Lalu orang Quraisy Mekah itu ada di pintu gua tempat Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu bersembunyi. Abu Bakar ini ketakutan. Takut apa? Kata ya Rasulullah, kalau mereka melihat kakinya, niscaya mereka melihat kita, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Hai Muhammad, wahai Abu Bakar, jangan mengira kita ini berdua. Yang ketiga ini adalah Allah. Coba. Ketika Abu Bakar sudah merasa khawatir karena melihat orang-orang Quraisy Mekah sudah ngejar dan kelihatan kaki mereka di depan pintu gua itu, Abu Bakar menyatakan, wahai Rasulullah, kalau sampai mereka melihat kakinya sendiri, misalnya mereka akan melihat kita. Apa jawab Rasulullah? Wahai Abu Bakar, engkau jangan mengira kita ini hanya berdua. Kita yang bertiga adalah ketiganya, kita bertiga dengan Allah. Di situ ada tawakal, kan Pak? Muncul pasrah. Coba. Setelah kondisi itu aman, siapa yang membuat berita di situ? Siapa? Asma binti Abi Bakrin. Setelah membawa berita, ternyata kondisi tenang, baru berjalan. Jalan terus pinggir pantai. Singkat cerita, menurut dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, itu diceritakan selama perjalanan itu Abu Bakar noleh terus. Ya, Abu Bakar ini kan sahabat gitu, noleh, khawatir Rasulullah itu dikejar. Rasulullah itu tidak menoleh terus. Disitulah Rasulullah sudah ada usaha lewat tidak normal, Rasulullah tawakal sudah. Tapi apa yang setelah itu dikejar oleh orang Quraisy, oleh Suraqah, tapi tenggelam. Singkat cerita, Rasulullah sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Saya ingin menggambarkan drama ini bahwa Rasulullah ini secara teori Rasulullah melakukan langkah-langkah, melakukan usaha. Rasulullah ketika mau hijrah, orang-orang Quraisy ini tertidur, Pak, kan begitu ya? Kalau baca dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum atau kita baca Afiqus Sunnah Syekh Ramadan Al-Buti, begitu Rasulullah itu mau hijrah, mereka tertidur semua. Sampai diambilkan debu, dilempar debu wajah mereka, untuk menunjukkan bahwa mereka itu dihinalah, mau membunuh tertidur gitu ya. Kalau Rasulullah itu memahami tawakal, nggak ada usaha, enjoy aja sudah di situ bersama malaikat. Tapi ingin berikan kepada kita harus ada usaha. Coba lagi, mungkin Pak Oyong ini paham. Kalau pergi ke museum Ayuhan Nabi, saya datang, Pak. Saya datang karena dulu saya pada tahun 2014 dan 2018 dapat penghormatan diundang oleh Raja Salman, bukan sombong saja ya. Jadi dapat penghormatan melihat musuh-musuh. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ini baju perang Nabi Muhammad. Yang besinya, Pak, besi kuat. Itu beratnya 70 kilo, Pak. Kalau saya yang baju besinya, Pak, pada marah itu. Ini bukan saya lihat dengan mata kepala sendiri, ini otentik. Karena yang memberikan berita pada saya ini orang Wahabi, Pak, yang tidak percaya dengan hurufat itu. Berarti ini otentik. Ini tekan ini yang Abdul Wadud
hala lubsun Nabi Muhammad SAW. Dia melihat saya itu, coba. Artinya Nabi itu ketika perang itu kan pakai baju besi, Pak. Berarti Rasulullah ada usaha supaya selamat dari apa? Dari pedang, kan? Iya. Kalau Rasulullah itu tawakal diartikan ya pasrahkan pakai aja. Oh, saya bersama malaikat Jibril itu kan selesai. Kan begitu. Tapi kenyataan Rasulullah pakai baju besi. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri itu pedang Rasulullah itu panjang sekali. Ini ya ditunjukkan ya Syaifur Rasulillah. Saya percaya karena menurut saya itu yang menunjukkan pas ini sikoh gitu ya. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi disitulah Rasulullah ini usaha, tapi satu sisi itu adalah tawakal. Itu adalah memadukan satu sisi menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Kemudian satu sisi juga menggunakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya enggak panjang ini karena waktunya dibatasi. Kemudian berikutnya ini riwayat Umar bin Khattab. Dan ini sangat masyhur, di antaranya dikutip oleh Syekh Syukurdi dalam kitabnya Hakikatut Tawakkul. Dan juga dikutip oleh Said Sabiq dalam kitabnya Islamuna. Pas pembahasan At-Tawakkul. Nah, itu diceritakan begini. Satu ketika Umar bin Khattab itu dia masuk ke masjid. Lalu setelah masuk ke masjid itu tiba-tiba mendapatkan anak-anak muda sedang wiritan. Sudah wiritan semua, ditanyakan oleh Umar bin Khattab, kalian ini kok di masjid semua? Loh, untuk kebutuhan kamu ini, untuk kebutuhan makan dari mana? Apa jawabnya mereka? Nahnul mutawakkilun. Wahai Umar, kami orang-orang yang tawakal pada Allah. Umar marah. Lastum mutawakkilin walakinnakum mutawakkilun. Alam tara anna sama'a la tumtir dhahban wala khitatan. Idhabu ila suq. Ini redaksinya pas atau tidak? Pokoknya begini. Ini berdasarkan yang pemahaman saya, ini teks Arabnya. Begini. Kamu ini Muhammad, kami ini orang-orang yang tawakal. Apa jawabnya Muhammad? Kamu itu bukan orang yang tawakal, tapi orang yang pemalas. Apakah kamu melihat langit itu hujan emas dan hujan perak? Kalau kamu ingin mendapatkan uang, pasti kamu harus berdagang di pasar. Pergi ke pasar. Dimarahin oleh Umar. Nah, paham ini, Pak? Ini contoh bahwa Umar ini paham betul. Umar ini orang yang paling paham dengan teks Al-Quran. Bukan Umar tok ya, juga yang lain, sahabat yang istimewa lah bahasa saya. Ya, orang yang paham, nggak kayak kita. Ini mengartikan artinya apa? Satu sisi ada usaha, satu sisi harus pasrah kepada Allah. Kemudian yang terakhir ketika kasus Ta'un. Kasus Ta'un ini yang terakhir. Ketika kasus Ta'un itu masuk itu di Syria pada waktu itu, pada pemerintahan Umar bin Khattab itu, lalu Umar bin Khattab ini begitu mau masuk ke Mesir, masuk ke Syria, dijemput oleh salah satu sahabat, tidak diperbolehkan oleh masuk ke tempat yang disitu terjadi Ta'un. Singkat cerita, berhenti di situ. Lalu Umar bin Khattab itu mau kembali. Oleh salah satu, tidak tahu ini sahabat, tidak tahu ini tabi'in, pokoknya jelas ada yang lain menyatakan, wahai Umar, apa engkau ini akan lari dari takdir Allah? Kalau kamu ditakdirkan kamu mati karena Ta'un, ya kamu mati dengan Ta'un, katanya. Umar bin Khattab menjelaskan, apakah kamu tidak ingat bahwa kata Rasulullah, kalau ada satu negara tempat itu ada Ta'un, maka yang di dalam itu tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Loh iya, tapi kalau kamu itu berikan berarti takut dengan takdir. Apa jawabnya? Aku dari takdir lari ke takdir. Jadi takdir yang kedua itu supaya seperti apa? Suruh menghindar dari tempat yang tadi itu ada Ta'unnya itu. Nah,
Saya ambil kesimpulan begini ini. Ini contoh-contoh. Berarti maksudnya ayat ini ingin menyatakan begini. Ini pemahaman saya bahwa manusia ini punya usaha. Manusia mempunyai iradah, punya keinginan. Tapi juga manusia punya kudrah. Manusia juga punya kekuasaan. Tapi iradatul insan wa qudratul insan tahda'ani li iradatillah wa qudratillah. Tetapi keinginan manusia dan kemampuan manusia tunduk terhadap kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi kita wajib usaha, tapi nanti hasilnya itu menurut Allah. Di contoh Pak paling konkret, firman sabda Nabi begini. Likulli da'in dawa. Fa idza asabah bari'a bi'idznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila cocok obat dengan penyakitnya, maka sembuh dengan izin Allah. Ini hadis ini pahamin sementara dulu, agak gampang. Allah menegaskan setiap penyakit ada obatnya. Ketika obat ini cocok, sembuh. Apa sembuh dengan obat? Sembuh dengan izin Allah. Tapi Allah memberikan izin kesembuhan dari mana? Harus ada obat yang cocok. Tapi obat yang cocok tidak otomatis sembuh, tapi harus menunggu izin Allah. Oh, saya pasrah pada Allah. Sakit kepala nanti pakai umpamanya sakit kepala, pakai obat misalnya pakai alergi, ya nggak sembuh. Gatal-gatal pakai betadine misalnya, ya nggak sembuh, karena nggak cocok. Tapi walaupun ternyata dia itu misalnya itu gatal luka, sudah pakai betadine kok nggak sembuh, belum izin dari Allah. Jadi tetap di situ ada usaha. Contoh begini, sahabat ingin punya anak nih, saya punya santri dua, saya bawa karena untuk nyuting. Nah, bapaknya begini, ingin punya anak, nggak menikah. Ya nggak punya anak, menikah dulu, kumpul tidur lah, bisa punya, bisa tidak gitu. Kalau sudah berusaha, sudah ke dokter ahli, kok nggak hamil, belum dapat izin dari Allah. Usaha sudah ada, tapi belum berhasil dapat izin dari Allah. Contoh konkret begini lagi. Umpamanya bapak-bapak ini kayak saya juga pada pagi ini sama-sama nggak sarapan. Nanti nggak makan sampai jam 9 sampai jam 10, masanya nggak makan. Bapak lapar. Kalau nggak makan kira-kira nggak ya? Secara syariat apa harus lakukan? Sunatullah. Makan dulu. Tapi belum tentu makan itu kenyang. Iya Pak ya? Kadang-kadang makan tidak terasa kenyang, karena nggak dapat izin dari Allah bahwa dia itu harus merasa kenyang. Tapi kalau nggak makan mesti merasa nggak kenyang, itu mesti. Kecuali para nabi lah, lain lah kalau kayak kita gitu ya. Lah, saya ingin menyimpulkan begini dari penjelasan saya ini, bahwa menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa manusia ini mempunyai kehendak, mempunyai kemampuan. Namun kehendak dan kemampuan ini bukan satu-satunya yang dimiliki manusia untuk menggapai kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi, tapi menunggu takdir Allah. Menunggu takdir Allah. Nah, banyak hadis-hadis yang menegaskan pada kita. Hadis yang paling terkenal, apa yang paling kita kenal? Man sarrahu ayub sadalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Kalau kamu ingin panjang umurnya dan rezekinya luas, maka hendaknya kamu silaturahim. Apakah otomatis silaturahim langsung sehat? Apa langsung kaya? Ya enggak. Itu bisa jadi kita ini dihubungkan dengan itu, artinya kita ada usaha namun akhir tapi tangan Allah. Lah begitupun kita masalah kesehatan, umpamanya sekarang ini virus corona, kita ikutin protokol kesehatan itu yang dianjurkan oleh pemerintah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu kita lakukan itu.
Tetapi kita ini harus yakin yang bikin selamat itu adalah Allah. Maka kita ada tambahan berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan. Doa apa maunya kita menyatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan, kalau kamu baca doa ini, maka kamu tidak akan terganggu sampai meninggalkan tempat itu. Lalu dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah menyatakan, orang yang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali, maka dia akan selamatkan dari mara bahaya. Nah, jadi kita ini harus begitu. Secara sunnatullah kita lakukan tadi itu dengan melakukan 3M. Tapi satu sisi kita harus tahu bahwa ada izin Allah. Contoh begini, Pak. Kalau orang itu berkata bahwa misalnya contoh virus corona ini pindah dengan sendirinya tanpa izin Allah, saya tanya, yang pertama kali kena virus corona itu dari mana virusnya itu? Kalau bukan datangnya dari Allah, kan begitu, Pak. Yang kedua, ada orang ini yang banyak kontak dengan orang yang kena penyakit, nggak sakit, tapi ada yang sekali ketemu langsung kena. Iya, Pak ya. Artinya disitulah ingin menyatakan kepada kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman kepada Allah, harus meyakini bahwa ada hukum sebab dan akibat. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah meletakkan sebab dan akibat. Akan tetapi tidak hanya sifatnya sebab akibat Allah saja, tapi ada kekuatan Allah. Contoh sederhana, yang namanya api itu pasti panas. Tapi kenapa kepada Nabi Ibrahim tidak panas? Yang namanya air itu pasti itu bersambung. Tapi kenapa ketika Nabi Musa mau lewat kok bisa pisah? Yang namanya tongkat itu tongkat, kenapa kok bisa berubah menjadi ular? Kan begitu. Itulah keterlibatan Allah. Itulah mungkin saya ingin mendengarkan pertanyaan, karena ini masalah muskil. Barangkali sampean punya masalah-masalah yang sifatnya itu selama ini sampean merasa berkecamuk dalam antara teori antar tawakal tanpa usaha dengan orang yang berlebihan itu menganggap satu-satunya yang menyelamatkan itu usaha manusia. Padahal menurut pemahaman saya, belum tentu pemahaman ini salah benar, tapi pemahaman saya, menurut saya itu ayat itu dipadukan keduanya. Jadi ketika menyatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana, itu adalah keridhaan hati. Kita harus pasrah kepada Allah. Tetapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu artinya ada usaha. Nah, itu menurut saya, dari mana kita memahami harus begitu? Karena melihat perilaku Nabi Muhammad, orang yang paling beriman, orang yang dipercaya Allah, ternyata dalam segala tindakannya itu melakukan usaha untuk mencapai kesuksesan itu, tapi juga tawakalnya kuat. Kemudian yang paling akhir, kenapa kita harus tawakal? Kenapa harus tawakal setelah kita usaha? Kenapa Allah menyatakan syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam semua urusan itu musyawarahkan dulu, rencanakan dulu, namun terakhir tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena tawakal itu melahirkan apa? Tumakninatul qalbi, tenangnya hati, Pak. Coba bayangkan, kalau saya sudah menggunakan protokol kesehatan, saya sudah pakai masker, saya pakai antiseptik. Setelah itu saya pasrah kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Saya pasrah, ya Allah, kami minta kepada Engkau, kami selamatkan ya Allah dari segala penyakit terutama virus corona. Pasrah kepada Allah. Saya tenang, Pak. Saya sudah usaha, sudah berdoa. Coba bayangkan kalau tidak tawakal, kan masuk stok, ketemu dengan teman takut. Ini teman mau minum, katanya kan menurut teori kan ini kalau dipegang oleh orang kan virusnya melekat, Pak ya. Iya, Pak ya. Kan nggak berani minum saya. Yang paling payah kalau pepergian, Pak, nggak bisa makan di warung karena sendoknya jangan-jangan dipakai orang yang terkontaminasi. Iya, Pak ya. Maka dengan tawakal kita jadi tenang. Zahir kita sudah. Kemudian yang ketiga, orang yang tawakal pada Allah itu artinya kita berani, Pak. Berani. Mati dan hidup itu kan urusan Allah. Sakit dan sehat itu urusan Allah. Yang penting kita usaha. Kalau memang takdirnya mati Senin, tidak mungkin berubah Selasa. Tidak mungkin maju Ahad. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun.
Kemudian yang ketiga dengan tawakal, kita akan merasakan itu tentang keagungan Allah, merasakan kemaha sempurnaan Allah. Itulah mungkin closing pengantar saya. Saya ingin mendengarkan dialog ini. Kalau menurut saya ini tema yang agak krusial dalam kehidupan nyata. Walaupun saja teori gampang, tapi kehidupan nyata kelihatannya kita ini sulit kita penjelasannya. Saya ingin mendengarkan, bapak-bapak mungkin punya pengalaman yang berbeda, punya pendengaran dari tokoh atau baca yang berbeda. Saya ingin diskusi pada pagi ini sampai jam 7 berapa ini? Sampai jam 7.20 kita punya waktu berarti 20 menit. Persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya? Iya. Satu-satu dulu ya, satu-satu biar tuntas ya jawabannya ya. Nanti keduanya baru diikutin ya. Di dalam ilmu usul fikih itu ada namanya ta'arudun nassaini. Ada dua teks Al-Quran dengan Al-Quran, atau hadis dengan Al-Quran yang hadisnya sahih, atau hadis dengan hadis. Maka dalam usul fikih tidak boleh kita pakai satu. Kalau masuk, kalau kita maunya pakai tentang ini kan berarti mengingkari ayat ini, hukumnya apa? Kafir. Kita tidak boleh apa iman pada sebagian kitab dan kafir pada sebagian kitab, kan hukumnya kafir kan. Kita harus pakai kedua-duanya. Kalau kita pakai misalnya menyatakan kul la yusibana, lalu kita melupakan innallaha la yurma biqaul, berarti kita tidak percaya dengan ayat ini. Kita nggak boleh. Itu hukum tauhid dan hukum usul nggak boleh. Kita harus pakai kedua-duanya. Nah, bagaimana sekarang ini kalau ada dua ayat yang kelihatannya bertentangan, harus al-jam'u bainahuma. Bagaimana cara menjamaknya? Ada 3 tahap. Yang pertama, kalau ternyata ayat ini itu bertentangan dalam masalah hukum, lihat sejarahnya. Mana ayat itu, kalau masalah hukum, mana yang datang lebih awal, mana datang lebih akhir. Maka yang akhir mengganti pada yang utama. Disebutnya nasih mansukh. Seperti kasusnya ayat-ayat Homer. Nah, yang kedua, kalau ternyata ini bukan masalah fikih dan itu mungkin, maka itu digabungkan dulu. Dua ini digabungkan dulu. Sebelum kita bicara di nas mansukh, digabungkan, bisa digabungkan. Ternyata digabungkan, setelah digabungkan bisa. Di mana? Artinya satu sisi manusia harus usaha, tapi pada akhirnya harus serah diri kepada Allah. Contohnya, syawirhum fil amri. Gitu kan berarti ada usaha kan? Tapi tutupnya apa? Fa idza azamta fatawakkal Allah.
Berarti di situ ayat tadi yang kelihatannya bertentangan ada usaha manusia, tapi akhirnya pasrah kepada Allah. Maka berarti kita iman pada semua ayat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, memahami teks Al-Quran ini ketika kita sudah memahami, melihat perilaku Nabi. Dan lihat itu perilaku sahabat. Ternyata perilaku sahabat itu memadukan kedua-duanya. Itu cara memahami teks Al-Quran. Karena ketika bilang saya pegang pada Al-Quran, ya ayat ini kok nggak dipakai, berarti kamu mengingkari. Kalau mengingkari hukumnya kafir. Maka kita ini berarti beriman pada sebagian Al-Quran, mengingkari sebagian Al-Quran itu nggak boleh. Maka kita itu dalam usul fikih namanya al-jam'u baina ta'arudaini. Maka berusaha menggabungkan dua ayat. Kalau nggak bisa baru cari nasih mansuh. Baru kalau terakhir nggak bisa baru tawakuf, sama-sama nggak dipakai. Kita ternyata masih bisa. Maka kita tidak begitu. Nah, kemudian yang kedua, coba tadi ngambil contoh Siti Maryam. Coba Siti Maryam, coba lihat firman Allah, wa huzzi ilaika bijid'in nakhli tusakit alaihi rutuban janiyah. Ketika Siti Maryam itu melahirkan, orang melahirkan lemah atau kuat, Pak? Lemah ya. Lalu Siti Maryam itu dalam keadaan melahirkan lalu menyender ke pohon kurma. Kan begitu. Allah apa katanya? Kamu ini supaya seger makan kurma. Ternyata kurma itu hasil penelitian itu sangat bermanfaat pada orang yang belum melahirkan. Apakah kurma datang dengan sendirinya? Tidak. Apa? Wahuzzi, gerakkan. Alaiki. Uzi ilaiki bijid'in nakhlati, pohon kurmanya suruh digerakkan, tu sakit alaiki rutoban janiyah, baru pohon buah kurmanya yang masih segar-segar itu masih rutob itu berjatuhan. Coba Pak, menurut perhitungan akal, mungkinkah orang yang belum melahirkan bisa menggerakkan? Mungkin nih, ya saya tidak merasa kuat lah. Mungkin Pak Oyoh ini yang sering pohon kurma digerakkan, kira-kira jatuh nggak buahnya? Yang segar-segar begini, Pak, saya tidak menyatakan kokoh saya, tapi saya yakin nggak bisa gitu. Artinya apa di sini? Ingin menyampaikan bahwa ada usaha dari Siti Maryam, tapi yang bikin jatuh siapa? Allah. Ini kasus dengan Siti Maryam yang sama. Siti Maryam tidak pasrah begini saja. Ya Allah, saya kirimkan kurma. Tapi di sini wahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutuban janiyah. Ini ada usaha. Ini berarti contohnya berarti Siti Maryam ada usaha. Kemudian kasus Siti Maryam ketika dia ada di rumah rumahnya pamannya sendiri Nabi Imran. Ini lihat Pak ayat sebelumnya. Lihat ayat sebelumnya. Nabi Imran ini tidak punya anak lama sampai istrinya umur 80 tahun. Lah dia itu punya pikiran tidak mungkin punya anak lagi. Lah Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Imran itu bahwa Allah mempunyai kekuasaan di luar kemampuan manusia. Dari mana Allah mengirim makanan yang diberi langsung oleh Allah? Kenapa beri langsung? Karena dia itu orang yang soleh. Orang yang soleh. Allah ngirim melalui malaikat untuk ngirim makanan itu. Itu lain. Jadi awalnya itu ada asbabul wurud. Lalu kenapa ketika Nabi Imran itu diberi tahu bahwa dirinya akan punya anak, dirinya kagum. Ya Allah, dari mana saya akan punya anak? Wa mar'ati aqir, istriku itu mandul. Apa jawab Allah? Maha kuasa Allah itu. Jadi Allah ingin melihatkan di situ rentetan ada keanehan-keanehan, ada mukjizat-mukjizat besar yang pada nanti mukjizat yang terbesar Siti Maryam punya anak tanpa ayah. Nah itu rentetan mukjizat yang diperlihatkan kepada kita. Tapi bukan hukum alam yang normal, tapi hukum alam yang mukjizat. Itu lain alur ceritanya. Tapi ketika masuk ke sunatullah, coba Siti Maryam dalam keadaan lahir, kenapa Allah sudah Siti Maryam kamu berdoa saya kirim kurma? Tidak kan? Suruh gerakkan huzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutuban janiyah. Itu kan sudah yang sifatnya manusiawi. Jadi beda kasusnya itu ya.
Itu yang ingin saya sampaikan dalam kisahnya Siti Maryam itu sangat beda gitu. Nah, jadi Allah ingin menjadikan rentetan bahwa wahai Imran, kata Allah, kamu akan mendapatkan mukjizat dari Allah mempunyai anak padahal istrinya sudah sepuh. Dan anaknya yang kamu meyakini bahwa istrimu sudah mandul. Maka ini bisa dikirim makanan langsung oleh Allah melalui malaikat, bukan dari manusia. Nah, kemudian lebih dari itu, nanti dari perempuan ini akan lahir seorang anak yang akan menjadi Nabi Isa, lahir tanpa ayah. Itu rentetan mukjizat. Tapi kehidupan manusiawi di situ urusan makan, ada usaha. Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutuban janiyah. Bisa dipahami alur pikir saya ya? Bisa diterima? Persilakan berikutnya. Mohon maaf ya, biar kita nggak disalahkan, kita tidak masuk ke dunia politik. Saya paham dengan dunia politik, tapi biar tempatnya steril kita ya, gitu ya. Ada dua kepentingan, yang satu kapitalis dan satu komunis. Di tengah-tengah mestinya ada pemain yaitu Islam. Dan dunia Islam saat ini juga menurut pemahaman kita bergerak. Terima kasih. Terima kasih. Saya dengan dunia politik paham karena saya mengikuti konferensi internasional itu 2018 saya ngikutin, jadi paham ya. Tapi saya akan tahu medan mana bicara politik, mana bicara tentang akidah. Jadi mohon maaf, saya tidak menjawab vulgar. Saya jawabnya begini, kewajiban kita, mari kita melaksanakan Islam secara utuh, diawali dengan pemahaman Islam yang benar. Contoh sederhana saja, pemahaman kita saja tentang tentang tawakal saja sudah berbeda satu sama lain. Ada memahami tawakal ini tanpa usaha. Ingin Islam jaya cukup wiritan. Tidak mau bekerja, tidak mau mengembangkan ekonomi, tidak mau mengembangkan pendidikan. Hanya cukup dia itu ada di masjid berjamaah selesai. Padahal kalau kita ingin mengembangkan Islam itu, kalau baca sejarah peradaban Islam, berawalnya dari mana? Masih diawali dari ilmu pengetahuan. Setelah ilmu pengetahuan muncul, melahirkan sains. Dari sains itu akan melahirkan, setelah itu adalah kekuasaan. Itu ada proses. Ketepatan saya ini orang yang ngajar sejarah peradaban Islam, jadi paham prosesnya. Nah, kita banyak memahami sekarang itu Islam itu selesai dengan wiritan, dengan gini, maka karena itu harus ada proses. Nah, konsep sekarang masalah misalnya desas-desus, masalah fenomena sekarang, ya saya tidak akan menjawab kalau di tempat ini. Tapi kalau nanti mau diskusi akan saya beberkan semuanya. Analisa-analisa saya berdasarkan teori dan fakta yang saya ketahui. Jadi saya tidak mau bicara itu. Mohon maaf. Bukan saya hanya tidak menghargai, tapi saya harus tahu medan di mana saya bicara. Ya, terima kasih. Silakan berikutnya. Ibu-ibu mungkin. Ada ibu-ibu? Ibu-ibu? Nggak ada. Ya, sambil nunggu pertanyaan begini.
sambil menunggu ibu-ibu ya atau bapak-bapak. Jadi begini, ingin saya sampaikan begini, dalam waktu 3 menit ini saya menyampaikan begini. Dalam sejarah Islam ini, umat Islam itu kan mengalami kejayaan ini naik turun. Saya melihat misalnya ketika zaman Nabi Muhammad itu diutus, kalau berhitungan tahun Hijriah ini pada tahun 611 ini, bagaimana kehidupan orang Arab pada waktu itu, yang disebut namanya Arab Jahiliyah gitu ya. Di situ membunuh anak, kemudian perzinahan merajalela dan sebagainya gitu ya, seperti yang digambarkan oleh Abul Hasan An-Nadawi dalam bukunya Mada Khosarul Alam bin Hitatil Muslimin, dan juga yang digambarkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, kemudian juga oleh Abdurrahman Al-Kafuri dalam kitabnya Ar-Rahibul Mahtum, dan juga oleh Ahmad Syalabi dalam kitabnya itu At-Tarikh Islami wal Tahril Islam Hadaratul Islam. Itu dijelaskan di situ, digambarkan bagaimana proses selama 13 tahun Rasulullah itu berhasil mengislamkan beberapa orang yang punya akidah. Kemudian singkat cerita pindah ke Madinah, begitu peradaban Islam itu begitu maju dengan dikembangkannya ilmu pengetahuan. Di situ yang dulu tidak bisa baca, yang dulunya malas bekerja, Rasulullah mendirikan pasar dan sebagainya, berkembanglah. Kemudian setelah pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Islam itu berkembang dan membebaskan beberapa wilayah. Pada pemerintahan Umayyah itu juga begitu berkembang, namun pada akhir pemerintahan Umayyah